bisnis-bisnis kita ataupun juga usaha-usaha kita di dunia digital. Caranya gampang banget. Tadi juga dikasih tahu gimana biar bisa menarik masyarakat ataupun juga pembeli. Kalau misalnya tadi Pak Isar mengatakan kalau McD seringnya di perempatan, tapi kalau online ini udah bukan perempatan lagi ya, persepuluhan ataupun juga banyak simpangan-simpangan yang lain yang juga mungkin kita mesti cari tahu nih mana seluk-beluk atau yang mestinya kita bisa masukin kalau misalnya udah dari marketplace itu banyak banget saingannya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih, semoga nanti kalau misal pun ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau pengen diskusi secara personal gimana ini buat naikin branding dari produk saya gitu ya Pak. Bisa ya Pak, langsung aja ke tadi ke Istar itu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Isar. Terus kita akan bertemu dengan dari sisi digital etik. Ini ada Bapak A.A. Subandoyo dari klipa.com. Kalau misalnya saya melihat dari websitenya klipa.com ini menyasar terkait dengan bagaimana pengembangan di desa-desa, betul ya Pak? Bapak belum di-unmute sepertinya suaranya. Ya, betul. Bapak kumaha daramang, Bapak di Garut, sanes? Sumuhun, saya. Damang ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah divaksin Pak? Minggu depan. Yang pertama ya? Udah beberapa kali, cuma kemarin keluarga masih belum bisa. Jadi saya... Oh, udah beberapa kali? Berapa kali Pak itu? Beberapa kali di desa saya. Oh, Oke. Semoga nanti vaksinnya berjalan dengan lancar. Silakan Bapak Sumandoyo untuk memaparkan materi dari sisi digital etik terkait dengan bagaimana cari cuan lewat digital. Kenapa enggak? Waktunya 20 menit. Iya, terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan pertama kali saya ngobrol digital etik. Biasanya saya ngobrol digital culture. Agak ini juga saya tadi karena pembicara sebelumnya sudah sangat meriah tadi. Ada tembakan Rambo Pak ya. Cara menerangkan yang mudah diingat. Jadi saya kalau ingat Pak Isharsono, saya ingatnya Rambo saja. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Saya akan mulai dengan share screen ya. Oke. Oke, ini materi yang saya ambil barangkali ini untuk kita ngobrol saja gitu ya, karena ini berkaitan dengan etik. Etik itu hanya dimiliki oleh manusia. Tapi kalau misalnya selain etik, rasa lapar, perilaku-perilaku lain sebetulnya dimiliki oleh makhluk lain. Karena itu kami mengambil judul Cuan itu Tanda Cinta, Etika Tanda Kita Manusia. Jadi barangkali ini judul yang saya renung-renung begitu ya. Karena di era digital ini ternyata banyak hal teknis bisa kita lampaui, tetapi kemudian masalahnya adalah apakah ini etik atau tidak etik, begitu barangkali. Saya dari klipa.com sehari-hari sebenarnya bergerak di platform desa. Tapi kebetulan nih desa sedang lockdown, jadi biasanya saya dari satu desa ke desa lain, tapi ini agak susah karena berhari-hari ini kita fokus di rumah saja. Oke. Nah, karena ini etik, jadi inspirasinya adalah inspirasi moral gitu. Jadi orang bekerja, ini ada sebuah pepatah yang saya sangat suka, kerja adalah kasih yang nyata, cinta yang tampak. Saya lupa lagi saya ngutip di mana, tapi ini sangat menginspirasi bahwa etik terkait dengan moral, terkait dengan kesediaan kita untuk bekerja, karena dengan bekerja kita betul-betul menjadi tanda bahwa ini benar-benar kasih dan cinta yang tampak, seperti halnya bapak kita, orang tua kita yang sudah bekerja, atau banyak orang yang bekerja karena alasan cinta gitu. Jadi lewat kegiatan ini ingin mengajak bahwa kerja digital juga adalah kasih yang nyata juga dan cinta yang tampak. Mudah-mudahan ini menjadi semacam
spirit bagi kita semua bahwa bekerja secara digital ataupun tidak, ini adalah manifestasi kita sebagai manusia yang punya etik terhadap lingkungan dan juga terhadap keluarga. Oke. Materi etika ini sangat terkait dengan nilai-nilai. Karena hari ini apapun sebetulnya bisa. Secara teknis kita bisa mengedit misalnya foto tokoh tertentu digambar dengan lucu-lucuan gitu. Kita bisa membuat parodi yang sangat mudah diingat untuk dikenal di seluruh dunia misalnya. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kita terkenal, kita dapat menjual itu dengan cara etis atau jangan-jangan dengan menghalalkan segala cara. Sebetulnya etik itu kan bisa diraba di hati kita karena proses membangun etik pada dasarnya adalah membangun kepribadian kita, bukan hanya sekedar di dunia online, tapi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal yang ingin disampaikan untuk sharing hari ini terkait dengan mungkin mengapa sih cuan itu tanda cinta, benar nggak? Gitu. Tanda kita mencintai itu juga kita share materi atau dalam hal ini uang atau apa. Yang kedua, bagaimana sih etika dalam mencari cuan di era digital, karena setelah problem teknis selesai, kadang-kadang kita belum selesai di problem etik. Kemudian bagaimana implikasi ketika kita memegang teguh etika di dalam bisnis digital yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini ada fakta-fakta sebelum kita melihat bahwa ada banyak pengusaha-pengusaha raksasa, pasar-pasar besar yang pada awalnya sangat dibanggakan, bahkan menjadi semacam cuan bagi banyak transaksi, hari ini menjadi ditutup. Bayangkan berapa banyak modal yang sudah digelontorkan untuk pasar besar sekelas Giant, untuk beberapa pasar tradisional yang kemudian tutup. Dan kemudian ada fenomena lain adalah meningkatnya para pelaku digital yang didominasi oleh generasi Y dan Z, juga bahkan beberapa generasi Alpha juga sudah mulai belanja. Kalau kita lihat anak-anak SD hari ini sudah mulai sibuk melihat gadget, memilih model pakaian atau lain-lain, dan kemudian ada semacam transformasi digital, dimulai dari digital mindset, transformasi digital ke arah transformasi bisnis, digital bisnis. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang sebetulnya dari sisi landscape sudah sangat oke. Apalagi tadi di pembicara pertama memperlihatkan bahwa pasar ini semakin besar, kita mempunyai pilihan di banyak tempat yang ramai gitu, bukan hanya simpang 3, simpang 4 atau pinggir jalan. Kita mungkin bisa pakai atau bisa buka toko online di simpang 5, simpang 6, simpang 1000 barangkali. Nah, ini ada pengalaman-pengalaman tentang etik yang saya secara pribadi pernah temui. Barangkali ini ada soal-soal etik. Yang pertama misalnya bisnis tapi dengan duplikasi aplikasi kantor. Ini kalau misalnya ada di antara kita yang bekerja di konsultan, dapat project, atau di production house dapat project, kita punya filenya yang dibangun misalnya 6 bulan, 7 bulan, kerja tim, kemudian dengan sangat mudah kita copy pakai flash disk, kita duplikasi, ganti tampilan dan lain-lain, kita jual. Ini juga ada soal etik. Tetapi ini tidak mudah karena selalu dihadapkan pada godaan besar. Jadi bayangkan kalau kita misalnya membangun aplikasi, katakanlah misalnya aplikasi marketplace, dibangun oleh beberapa orang di kawan, sudah dibuat sedemikian rupa, custom, sudah enak, sudah diuji, sudah di di versi beta sudah dilewati, kemudian dengan mudah kita duplikasi. Atau ada juga yang tren di beberapa tempat, rebuild aplikasi Android, misalnya beberapa aplikasi game diambil, kemudian dirubah sedikit-sedikit tanpa izin gitu.
ini adalah bukan, sekali lagi, bukan persoalan teknis, karena secara teknis banyak yang bisa. Ini barangkali ada persoalan yang terkait dengan persoalan etik. Nah, persoalan etik itu juga akan menyangkut dengan kejujuran. Jadi di dalam era digital ini sebenarnya orang diuji lebih dalam, apakah dia punya kejujuran, apakah dia punya integritas, atau misalnya apakah dia juga punya kesetiaan kawanan. Dalam istilah lama kita sering sebut dengan istilah apakah dia makan tulang kawan atau tidak. Nah, itu kelihatan di dunia ini. Ada juga plagiat karya untuk kepentingan bisnis, dan yang unik, nah seringkali sesama pelanggar itu saling konflik gitu. Jadi misalnya ada satu aplikasi ditiru secara ilegal, bukan ditiru, di rebuild atau dibuat ulang, tetapi sesama mereka saling konflik. Saya pernah punya pengalaman di kantor dulu, ada seseorang karyawan saya yang merebut aplikasi punya orang lain. Nah, karena kebetulan sukses, dia punya penghasilan 70 juta per bulan. Nah, samping mejanya dia melakukan hal yang sama, dan itu juga berantem luar biasa. Ini adalah soal etik. Tetapi kemudian kalau orang sudah berhasil mengatasi godaan karena alasan etik, saya kira dia menjadi sangat keren sebagai manusia. Karena kan etik terkait dengan prinsip, terkait dengan integritas, dan terkait dengan nilai-nilai nilai-nilai kehidupan yang dia anut selama ini. Jadi sebetulnya digital etik itu adalah sebuah, kalau menurut saya ya, sebuah ujian. Apakah kita cukup memegang prinsip, apakah kita cukup mempunyai integritas, apakah kita mempunyai nilai-nilai untuk menjadi manusia yang sejati, manusia yang penuh cinta, yang mengutamakan kejujuran, mengutamakan kepedulian dan empati dibanding dengan sekedar uang gitu. Barangkali itu hal-hal yang terkait dengan etik. Nah, ini era hari ini di mana barangkali setiap zaman punya tantangan-tantangan etik sendiri. Nah, kemudian mengapa cuan tanda cinta? Ini seringkali kalau di zaman dulu ada sebuah pepatah, saya mah tidak matre gitu kalau kata orang Sunda gitu ya. Tidak matre, sehingga pandangan tentang uang itu simpel saja. Tapi ternyata hari ini, karena uang itu adalah tanda cinta yang paling liquid gitu. Jadi kita bisa berbagi, bisa membuat gerakan peduli, kita bisa membayar ahli untuk memberi solusi-solusi sosial, atau juga untuk mengembangkan social entrepreneurship, itu juga bisa dimulai dengan uang. Atau berbagi dengan keluarga, tetangga, kemarin misalnya berkurban. Jadi pada tingkat tertentu, cuan itu menjadi sangat penting. Bahkan tanda penghormatan, kalau misalnya di antara kita ada pekerja, berapa dia dibayar itu menunjukkan seberapa hormat atau seberapa kita dihargai sebagai profesional. Misalnya, oh nih tolong dikelola dong ini akun-akun IG-nya, akun Facebook, atau akun-akun corporate, atau akun-akun yang lain. Kan hari ini sedang tren, perusahaan sedang sibuk, atau corporate sedang sibuk, sehingga beberapa media sosialnya diserah terimakan kepada pihak lain. Nah, berapa yang kita dapat itu adalah tanda seberapa kuat mereka menghargai kita, seberapa mereka membuat penghargaan terhadap karya. Jadi cuan hari ini menjadi penting, karena itu etiknya kita berusaha untuk menghadirkan cinta dengan menghadirkan cuan lewat digital begitu. Oke. Nah, ini nilai-nilai yang hari ini berlaku. Nah, tetapi ini ada soal. Saya beberapa hari kemarin ketemu dengan para pelaku
bisnis yang kemudian ketika diajak ngobrol tentang digital marketing misalnya, ada yang masih mindsetnya adalah mindset modal sekecil-kecilnya pendapatan sebesar-besarnya. Nah, ini nampaknya mindset ini secara etik di dunia digital harus sudah digeser, karena di dunia digital itu kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan inovasi, nilai kreativitas, nilai-nilai karya yang gak susah dihitung dengan misalnya berapa jam sih Anda bekerja begitu. Ini sungguh tidak ternilai. Jadi etik di dalam dunia online itu menurut menurut kita hari ini adalah salah satunya diukur dengan seberapa penghargaan kita kepada mereka dengan berapa nilai bayarannya. Tidak semata-mata sekecil-kecilnya dengan pendapatan sebesar-besarnya. Karena itu sudah nilai-nilai kuno yang hari ini harus mulai ditinggalkan. Itu barangkali beberapa hal terkait dengan nilai-nilai baru, sehingga ke depan dengan semangat bahwa uang itu adalah tanda cinta, kemudian digital menjadi mesin, dan mengakselerasi kehidupan, mudah-mudahan di antara kita bisa menjadi bagian yang upaya sekuat mungkin termotivasi, karena gadgetnya sama, teknologinya sama, platformnya sama. Kenapa pendapatannya berbeda? Basisnya berbeda. Barangkali moralnya berbeda, barangkali kekuatan cintanya berbeda. Nah, ketika kekuatan cintanya keren, ketika etosnya lebih kuat, ketika keinginan berbaginya lebih banyak, sangat boleh jadi cuan itu datang dengan sendirinya. Karena cuan itu sebenarnya adalah akibat, bahwa cuan itu datang disebabkan oleh banyak aktivitas sebelumnya. Ketika kita share benefit, ketika kita update sesuatu yang positif, ketika kita rajin komen-komen yang inspiratif, ketika kita menghadirkan konten-konten positif sehingga kita terkoneksi dengan komunitas-komunitas yang produktif, maka pada saat ketika trust sudah terbangun, maka cuan otomatis datang. Karena prinsip dasarnya community, komunikasi, baru kemudian commerce gitu. Tidak bisa dibalik, datang-datang sudah nawarin beli dong gitu kan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka cinta, atau kenal maka beli begitu barangkali. Jadi etik di dalam dunia digital itu adalah bagaimana kita menghadirkan care, menghadirkan benefit, menghadirkan konten positif sebelum kemudian nanti kita kapitalisasi dengan uang. Atau sering kali orang bilang sharing hal positif baru kemudian selling gitu. Karena kalau sharingnya kurang, tiba-tiba selling, orang merasa ditodong gitu ya. Oke, jadi ini ada beberapa hal. Sharing sebelum selling, karena kalau tanpa sharing kita tidak mendapatkan semacam kedekatan emosional. Semakin kita sharing, berbagi tentang tips sehat, tentang tips menghadapi pandemi, tentang banyak hal yang relevan dengan produk kita, maka itu tidak mendekatkan secara psikologis, karena menjual itu kan bukan hanya soal transaksi uang, tapi juga transaksi psikologis. Karena sehingga pilihan-pilihan kata seperti copywriting dan lain-lain itu kan sebetulnya adalah tentang komunikasi untuk membangkitkan dampak psikologis. Kemudian etika lain adalah tentang originalitas, yang asli, yang unik, atau full benefit, etika tanggung jawab, atau ada juga yang punya prinsip bahwa good benefit is the best advertising. Ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam etika, di dalam mencari cuan itu adalah ketika kita sampai kepada apa yang disebut dengan moment of truth dan moment of trust. Nah, ini dua hal yang sangat penting sebelum kita akan mengkapitalisasinya menjadi uang. Kalau kita sudah dipercaya bahwa kita benar, maka apapun yang kita sampaikan akan dipercaya. Dan kalau moment of trust atau momen kepercayaannya
sampai maka apapun yang kita bilang, kalau kita bilang misalnya produk ini bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, kalau kita sudah dapat moment of trust, orang percaya dan beli. Tetapi moment of trust itu harus diawali dengan moment of truth atau momen-momen di mana kita terkonfirmasi melakukan hal-hal benar. Nah, kemudian nilai lain adalah bahwa nilai bukan lagi kompetisi tetapi kolaborasi. Kita kolaborasi dengan yang punya barang, kolaborasi dengan yang punya gudang, maka muncullah beberapa aplikasi pergudangan. Kolaborasi dengan mempunyai barang, muncullah beberapa model bisnis. Ya, Pak AA Punten, waktunya sudah habis. Oke, nah ini terakhir barangkali sebuah pepatah ya, you must win every moment of trust, you win the moment of truth gitu ya. Jadi nilai itulah yang barangkali bisa menjadi panduan, karena ketika kita membangun moral kita, membangun bisnis kita adalah kita membangun diri kita sendiri. Begitu barangkali, terima kasih, mohon maaf nih kelewatan. Ya, atur nuhun AA Subandoyo dari klipa.com. Tadi motivasi, moral, pastinya juga cuan, tanda cinta, kayak